Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai analisis regresi. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah mempelajari bersama mengenai analisis prasyarat untuk uji regresi. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama-sama mengenai analisis regresi. Sebelum kita praktik bersama-sama, saya akan sedikit memberikan review mengenai materi analisis regresi. Analisis regresi digunakan saat kita ingin mengetahui bagaimana variabel dependen atau kriteria dapat diprediksikan melalui variabel independen atau variabel prediktor secara individual. Artinya, analisis regresi akan digunakan saat kita ingin mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel yang lain. Nah, saat kita mau menguji pengaruh, dampak lain dari uji pengaruh ini kita dapat memprediksikan. Misalkan gini, kita akan mencari pengaruh kedisiplinan terhadap kesuksesan seseorang. Nah, otomatis nanti kita akan dapat dua macam data. Ada tingkat kedisiplinan orang sama tingkat kesuksesan orang. Nah, yang pertama, tujuan dari analisis regresi ini, kita akan menguji apakah kedisiplinan berpengaruh terhadap tingkat kesuksesan seseorang itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan model regresinya, kita dapat memprediksikan, oh jika seseorang itu tingkat kedisiplinannya sekian, berarti kemungkinan dia akan menjadi seseorang yang sukses adalah seberapa besar. Nah, itu bisa. Jadi untuk analisis regresi kita bisa menguji pengaruh, kemudian setelah itu kita juga bisa mendapatkan prediksi berdasarkan data yang sudah ada dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam artian dengan keadaan serta prediktor-prediktor yang dijaga tidak terlalu jauh dari penelitian yang dilakukan. Oke. Dampak penggunaan analisis regresi itu untuk memutuskan apakah naik menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui menaikkan atau menurunkan keadaan variabel independen atau sebaliknya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti misalkan yang tadi kita akan menguji pengaruh dari kedisiplinan seseorang terhadap tingkat kesuksesan seseorang. Nah, jadi misalkan setelah kita melakukan analisis regresi, kita bisa mencari dampak antara kedua variabel itu. Oh, jika misalkan kita ingin sukses, berarti nanti berdasarkan model analisis regresi yang diperoleh, nah apa yang harus kita tingkatkan? Nah, kalau kita ingin sukses sekian persen, berarti kedisiplinannya harus ditingkatkan sekian persen. Nah, itu bentuknya adalah suatu prediksi melalui analisis regresi. Nah, di sini secara garis besar analisis regresi itu dibagi menjadi dua. Ada analisis regresi linier sederhana. Untuk analisis regresi linier ya, karena nanti ada varian yang lain. Untuk analisis regresi linier, dia ada analisis regresi linier sederhana dan ada analisis regresi linier berganda. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai analisis regresi linier sederhana. Regresi sederhana di sini didasarkan pada hubungan fungsional antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Artinya, kita akan menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel yang lain. Jadi, untuk variabel bebasnya satu dan variabel terikatnya satu. Kita nanti pakainya analisis regresi linier sederhana. Oke, persamaan umumnya. Y sama dengan A plus BX. Ini sebenarnya dia kan adalah rumus untuk persamaan linier ya, suatu garis. Nah, analisis regresi ini menggunakan analogi seperti persamaan garis. Jadi kita bisa melakukan prediksi. Oke, dengan Y itu apa? Ini Yto ya sebenarnya. Oke, Y adalah subjek dalam variabel
dependent yang diprediksikan. Jadi kalau misalkan kasus yang tadi itu yang dimaksud dengan variabel Y adalah kesuksesan seseorang. Kemudian ada juga A. A itu siapa? A adalah harga Y jika X-nya 0, adalah harga konstannya. Jadi ini prediktor yang dia stabil. Kemudian untuk B adalah angka arah atau koefisien regresi. Nah, koefisien regresi ini akan menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel Y-nya jika dibandingkan terhadap X-nya. Kalau B-nya positif, maka X-nya semakin baik, Y-nya juga akan semakin baik. Jika nilai B-nya ini negatif, maka kalau misalkan X-nya semakin baik, justru Y-nya semakin jelek. Dan sebaliknya. Oke, sedangkan X adalah subjek pada variabel independen yang memiliki nilai tertentu. Jadi seperti tadi kalau misalkan kita menguji pengaruh dari kedisiplinan terhadap kesuksesan, maka yang termasuk variabel X adalah kedisiplinannya, sedangkan variabel Y-nya adalah kesuksesan seseorang. Oke. Kita perlu mereview lagi hipotesis analisis regresi sederhana. Nah, untuk HA-nya atau H1-nya itu ada pengaruh kualitas layanan. Ini misalkan tadi kita sedang menguji kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan ya. Ini seperti ini. Jadi intinya untuk HA-nya atau H1-nya atau hipotesis alternatifnya itu ada pengaruh gitu ya. Sedangkan untuk H0-nya itu tidak ada pengaruh. Nanti tergantung teman-teman lagi menguji apa. Kalau lagi menguji kedisiplinan terhadap kesuksesan ya berarti tidak ada pengaruh kedisiplinan terhadap kesuksesan seseorang, dan seterusnya silahkan diaplikasikan pada kasus yang sedang dihadapi. Oke, selanjutnya selain regresi linear sederhana ada juga regresi linear ganda. Nah, apa itu regresi linear ganda? Analisis regresi ganda ini digunakan jika peneliti itu akan meramalkan keadaan suatu variabel dependen jika independennya itu ada 2 atau lebih. Jadi misalkan menyambung dari penelitian yang tadi itu kan pengaruh kedisiplinan terhadap kesuksesan. Nah, itu pakainya regresi linear sederhana. Kalau misalkan variabel X-nya itu lebih dari 1, 2, atau 3, dan seterusnya, maka kita nantinya akan menggunakan regresi ganda. Bisa 2 prediktor, bisa 3 prediktor, dan seterusnya. Nah, misalkan kita akan menguji pengaruh dari kedisiplinan, kemudian misalkan kepercayaan diri seseorang terhadap kesuksesan misalkan. Berarti kan itu variabel X-nya ada 2, ada kedisiplinan, ada kepercayaan diri. Nah, itu nanti pakainya regresi linear ganda. Nah, jadi analisis regresi ganda akan dilakukan jika variabel independennya minimal 2. Sekali lagi ya, minimal 2. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau praktik regresi ganda, variabel X-nya atau variabel independennya nggak boleh hanya 1. Oke, untuk variabel persamaan regresi untuk 2 prediktor, artinya variabel independennya ada 2, X1 dan X2. Persamaan regresinya itu seperti ini ya. Y sama dengan A ini harga konstannya, kemudian B1 dia koefisien regresi pada variabel independen yang pertama, kemudian ada B2 dia adalah koefisien regresi variabel yang independen yang kedua, kemudian masih ada 3 prediktor, masih ada N prediktor juga masih bisa, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita akan praktik langsung ya. Nah, jadi di sini saya memiliki suatu kasus. Oke, di sini saya memiliki kasus. Nah, untuk masing-masing analisis regresi linear maupun analisis regresi berganda. Nah,
Untuk yang pertama, untuk kasus analisis regresi linear sederhana, di sini saya memilih kasus seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh kreativitas siswa terhadap kemampuan membuktikan atau kemampuan pembuktian ya. Nah, penelitian ini dilakukan pada 30 orang siswa dengan data hasil penelitiannya ini ya. Nah, di sini saya jabarkan di sini. Kemudian kita akan melakukan analisis regresi. Nah, untuk hipotesisnya, untuk hipotesis alternatif, silakan teman-teman mau menuliskan sebagai HA boleh, H1 juga boleh. Untuk hipotesis alternatifnya, terdapat pengaruh kreativitas terhadap kemampuan pembuktian. Kemudian untuk H0-nya, tidak terdapat pengaruh kreativitas terhadap kemampuan pembuktian. Nah, ini sebenarnya untuk menganalisis regresi, kita perlu melakukan uji prasyarat, tapi untuk uji prasyaratnya kita skip karena sudah dipelajari kemarin. Kita akan fokus pada analisis regresinya saja, baik regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda. Oke, jadi ini sudah diasumsikan memenuhi asumsi linear regresi ya. Oke. Untuk kriteria keputusannya di sini jika nilai signifikansinya itu lebih dari alfa, maka H0-nya akan diterima. Artinya nggak akan ada pengaruh kreativitas terhadap kemampuan pembuktian kalau misalkan signifikansinya lebih dari alfa. Oke, kita akan langsung masuk ke SPSS-nya. Di sini saya ini ya langsung inputkan untuk ketiganya. Nanti teman-teman silakan mau langsung juga nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Oke, untuk analisis regresi kita menggunakan menu analyze, kemudian regression, habis itu linear ya. Nah, untuk linear di sini ada variabel dependent-nya. Nah, variabel dependent ini adalah variabel terikat. Nah, tergantung masing-masing jenis penelitiannya atau tergantung kasusnya teman-teman semua ya. Kalau misalkan pada kasus yang tadi kita akan meneliti apakah kreativitas berpengaruh atau tidak sih terhadap kemampuan pembuktian. Nah, berarti variabel terikatnya adalah kemampuan pembuktian. Sedangkan untuk kreativitas adalah variabel bebas atau variabel X-nya. Ingat, tadi kita akan meneliti pengaruh kreativitas terhadap pembuktian. Berarti pembuktiannya sebagai dependent, kemudian independent adalah kreativitas. Kemudian kita pastikan method yang di sini adalah enter ya. Oke, kemudian kita oke saja. Nah, selanjutnya kita akan menunggu outputnya. Oke, setelah outputnya selesai, setelah outputnya tampak, kita akan interpretasi satu-satu ya. Oke. Oke, untuk interpretasi masing-masing ya. Jadi untuk variabel enter atau remove di sini menjelaskan variabel-variabel yang sedang diteliti. Oke, di sini ada variabel dependentnya. Di sini adalah pembuktian. Kemudian di sini variabel yang dimasukkan atau variabel bebasnya itu adalah kreativitas. Nah, kemudian di sini ada model summary. Nah, di sini model summary akan digunakan nanti untuk melihat seberapa besar pengaruhnya. Nah, untuk R-nya sama R square-nya. Kemudian di sini ada uji ANOVA-nya. ANOVA-nya kita skip aja. Nah, di sini untuk yang uji regresi, pertama kita akan melihat di koefisiennya. Nah, kita copy saja. Oke, copy, kemudian kita pastekan di outputnya di sini. Oke, untuk di sini untuk membuat persamaan regresinya, kita akan melihat koefisien-koefisiennya. Nah, untuk persamaan regresi sendiri itu kan Y sama dengan AX plus B ya. A plus BX, maaf. A plus BX. Nah, A-nya kita dapatkan dari mana? A-nya adalah nilai konstan yang atas ini. Ini adalah nilai A-nya.
sama dengan, ditambah dengan B-nya. B-nya kita ambil dari koefisien yang ada di bawahnya sini. Terus X. Nah, hal ini berarti sebanyak 31,5 itu dipengaruhi, pembuktian itu dipengaruhi oleh kreativitasnya. Nah, sedangkan bentuk peningkatan per persennya itu adalah 0,290. Selanjutnya kita akan melihat hipotesisnya. Nah, untuk hipotesisnya kita perlu melihat nilai signifikansinya. Selanjutnya untuk pengambilan keputusannya kita bisa lihat nilai signifikansinya untuk yang di sini ya. Jadi kan kita akan menguji apakah pembuktian itu pengaruh kreativitas terhadap pembuktian ya. Itu berapa sih signifikansinya? Nah, kita ambilnya nilai signifikansinya yang ini ya. Nah, karena nilai signifikansinya kita bisa dituliskan di sini karena nilai signifikansinya adalah 0,204 dan dia itu lebih dari alfa, maka apa yang terjadi kalau misalkan nilai signifikansinya lebih dari alfa, maka H0 ditolak. Artinya H0 ditolak, H0 diterima ya. Nah, diterima. Karena H0 diterima, artinya tidak ada pengaruh kreativitas siswa terhadap kemampuan pembuktian. Sehingga kita bisa tulis di kesimpulannya. Tidak ada pengaruh kreativitas terhadap kemampuan pembuktian. Di sini untuk kasusnya masih hampir sama ya. Jadi di sini saya tambahkan saja variabelnya. Di sini untuk peneliti ingin mengetahui pengaruh self-efficacy serta kreativitas terhadap kemampuan pembuktian, kemampuan membuktikan siswa ya, sama aja. Nah, untuk di sini berarti kan saya tambahkan variabel self-efficacy ya di variabel X-nya. Nah, langsung saja saya masukkan ke SPSS. Tadi karena saya sudah mengentry ketiganya, berarti tinggal saya masukkan ke menu saja. Analyze, kemudian regression, habis itu linear. Nah, untuk analisis regresi yang berganda itu kan kita akan mencari pengaruh antara kreativitas dan self-efficacy terhadap pembuktian ya. Nah, berarti untuk dependennya tetap pembuktian, sedangkan untuk sininya, untuk yang variabel independennya kita tambahkan dengan self-efficacy. Kita pastikan metodenya enter di sini, terus kita oke. Selanjutnya kita tunggu hasil analisisnya. Nah, setelah ketemu outputnya, di sini kita cek variabel yang dimasukkan adalah sudah ya. Berarti di sini kita memasukkan dua variabel X, ada self-efficacy serta kreativitas. Kemudian untuk variabel dependennya itu kemampuan pembuktian. Nah, di sini ada model summary. Untuk model summary berarti di sini kita bisa mencari tahu dia itu seberapa persen sih mempengaruhinya dari nilai R square-nya. Nah, di sini cuma 0,172 berarti hanya sebesar 17% aja pengaruhnya. Kita cek ke koefisien. Nah, di sini kita langsung kopikan saja. Kopikan ke lapraknya. Untuk kriteria keputusannya masih sama ya. Untuk membuat persamaan regresinya kita melihat di tabel koefisien ya. Nah, karena kita sedang menguji regresi berganda, berarti di sini ada dua prediktor ya. Untuk persamaan regresinya berarti Y sama dengan A ditambah A ya, A plus B X1
ditambahkan dengan B, ini B2 ya, harusnya B2X2. Nah, ini B1X1 ditambah dengan B2X2. Nah, kita melihatnya di mana? Nah, untuk A-nya masih sama ya, yang ini konstan yang atas, berarti di sini dia konstannya negatif. Kemudian untuk koefisien B1 berarti kita ambil misalkan untuk variabel yang pertama adalah kreativitas, berarti B1-nya kita ambil dari koefisien kreativitas ditambah dengan 5,983 X2. Oke, itu adalah untuk mencari persamaan regresinya. Selanjutnya, khusus untuk analisis regresi berganda, kita melihat mereka secara simultan. Jadi untuk nilai signifikansinya, karena kalau misalkan kita melihat dari koefisien signifikansinya di tabel koefisiennya ini, dia kan ada dua nilai sig ya. Nah, dia tidak secara simultan mengujinya. Kita lihat untuk nilai signifikansinya bukan lagi di tabel koefisien, tapi kita lihat nilai signifikansinya ada di tabel ANOVA-nya. Oke, selanjutnya kita kopikan saja untuk tabel ANOVA-nya. Oh, ternyata nilai karena nilai signifikansinya diperoleh berapa? Nilai signifikansinya kan berarti 0,79. Nah, dia itu lebih dari alfa, ya kan? Karena dia lebih dari alfa, maka H0 diterima. Otomatis karena H0 diterima, tidak ada pengaruh self efficacy dan kreativitas terhadap kemampuan pembuktian siswa. Oke, selesai untuk analisis regresi baik yang linear maupun yang berganda. Silakan teman-teman bisa diaplikasikan sendiri ya dengan berpedoman pada tutorial yang di video yang saya buatkan. Silakan nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa dijabrikan atau disampaikan di grup. Oke, untuk praktikum kali ini tutorial cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.